Rock and roll. Bobo ibu gua. Apa lo? Tapi kenapa loreng sih celana dalamnya? Halo, kembali lagi bersama Sam Kumyo in the Yao Yao, masih di Mantau Movie. Oke, kali ini kita akan membahas film lokal ya, film Indonesia nih, yang dirilis tahun 2006, realita cinta and rock and roll, yang dimana ini film sangat digandrungi oleh muda-mudi pada zamannya. Asal film ini berkisah tentang realita kehidupan anak remaja, dibintangi oleh Herjunot Ali, Vino Bastian, dan Nadine Chandrawinata. Oke, gimana filmnya? Langsung aja mulai. Film menampilkan dua pemuda yang sedang jalan-jalan malam menggunakan mobil di tengah kota. Ipang dan Nugi adalah dua orang sahabat satu sekolah yang sangat akrab. Kecil-kecil jadi preman lo. Lalu scene berpindah di sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Nugi yang merasa bosan di sekolah dengan pelajaran, dia mengajak Ipang untuk membolos. Lalu dia bertanya pada Ipang gimana caranya supaya mereka bisa membolos. Lalu Ipang pun membisikkan sesuatu kepada teman kelas mereka. Setelah itu, teman satu kelas mereka itu pun meminta izin kepada ibu guru untuk ke toilet. Dan tiba-tiba Ipang berteriak, Goblok sih Tom. Dia kencing di halaman tuh lo. dan di kesempatan itu Ipang dan Nugi mencuri kesempatan untuk mereka keluar dari kelas dan membolos. Dia pasti sudah kena narkoba. Makanya kecil banget. Saat di parkiran, Ipang dan Nugi ketemu sama satpam. Tapi mereka nggak menggubris ucapan satpam itu dan segera tancap gas untuk jalan-jalan di jam sekolah. Ternyata Ipang dan Nugi mampir ke toko kaset milik teman mereka bernama Sandra. Sandra adalah teman mereka, berasal dari keluarga broken home, dan dia memacari seorang om yang sudah beristri. Aku tuh lagi sibuk kerja di kantor. Kamu tuh nggak pernah ada waktu ya buat aku. Cadas. Gue? Kamu jangan lupa telepon aku ya. Gape juga sih Om. Boleh. Ipang dan Nugi ingin memiliki kaset dari tempat itu. Namun karena mereka tidak mempunyai uang, Ipang berinisiatif untuk menggadaikan sepatunya. Tapi ternyata mereka sudah sering menggadaikan sepatu mereka dan Sandra tidak memperbolehkan mereka untuk menggadaikannya lagi. Sepatu butuh tuh lagi. Mau nggak lihat tuh? Lalu Nugi berinisiatif untuk menggadaikan semua yang ada di badannya dan Sandra pun setuju. Dan alhasil Ipang dan Nugi pulang tanpa baju dan celana, hanya menggunakan sempak boxer. Itu doang Sandra. Mana lagi kita? Hey! Next time gue mau trade lo berdua telanjang ya. Saat di perjalanan ingin ke warung, Ipang dan Nugi bertemu dengan segerombolan orang di pinggir jalan dan mereka ngecengin Ipang dan Nugi. Ipang yang emang bocahnya ngeselin, dia nantangin orang-orang itu. Tapi Nugi yang gak pengen ribut, dia nyuruh Ipang untuk menghadapi mereka sendiri. Alhasil mereka pun hanya berlari kejar-kejaran. Gue coba duluan ya. Mau kemana lo? Lo ngapain sih ikutan kabur? Udah lama gue olahraga. Ini adalah Ibu Nugi. Dia berprofesi sebagai ahli terapis. Jadi paksa telanjang sama dia. Ayo anjing. Ipang dan Nugi bercita-cita mempunyai band yang sangat terkenal nantinya, dan mereka latihan setelah pulang sekolah. Tapi anehnya Ipang dan Nugi tidak pernah benar pada saat latihan.
sama aja kayak kemarin-kemarin. Gak ada yang berubah tau gak? Lu sebenernya agak becus aja. Mau bawain lagu yang mana sih? Lagu kita kan baru satu. Siang itu Ibu Nugi kedatangan seorang pasien yang memang terlihat sepertinya memiliki hubungan khusus dengan Ibu Nugi. Kamu kayaknya lagi tense banget ya akhir-akhir ini. Ipang yang ceplas-ceplos ngecengin Nugi karena keakraban hubungan ibunya dengan pasien itu. Doi normal. Ya wajar lah kalau punya pacar. Jangan ngeres kalau ngomong nyokap gue. Jangan nyamain nyokap gue malu. Jadi nyokap lo sih, gue juga udah gak tahan tuh, udah gak seratin. Lalu Sin berpindah ke rumah Ipang. Ipang yang malam itu menyetel musik dengan sangat kencang. Dan ternyata ayah Ipang terganggu dengan suara itu. Cuma matiin tape-nya, berisik. Sedangkan di kamar, Ipang terlihat sangat akrab dengan adiknya Dido. Ipang berkata kepada Dido, jangan rajin-rajin belajar, nanti nggak ada cewek yang suka sama lo. Ipang mengatakan kalau dia sudah mencium semua teman wanita di sekolahnya. Dan Dido menganggap Ipang itu keren. Dido pun minta diajarkan agar dia bisa mencium teman cewek idamannya. Waktu gue sedih loh, cewek satu kelas tuh udah gue cium semuanya. Termasuk ibu guru. Ya enggak lah. Satu aja belum pernah. Mulai besok lo sikat. Tapi caranya gimana? Lalu tiba-tiba ibu Ipang datang ke kamar dan melihat Dido yang sedang mencium bantal. Dido, ngapain kamu? Lalu keesokan harinya di sekolah Ipang dan Nugi, ibu guru menyampaikan kalau dia akan mengadakan ujian lisan pagi itu. Lalu lagi-lagi Ipang dan Nugi mencari cara untuk menghindar dari ujian itu. Ipang menyuruh temannya untuk pura-pura sakit dan kejang-kejang. Lalu mereka berdua pun pura-pura untuk mengantarkan temannya itu ke poliklinik. Bu, jadi ini bu, kejar-kejar nih bu. Ke poliklinik aja bu. Dia emang udah langganan kayak gini, turunan. Dan ternyata Ipang dan Nugi asik-asikan merokok dan memberikan majalah porno kepada temannya yang bernama Jerry itu. Ah, ada orang ini. Tiba-tiba Sedang apa kalian di sini? Saya cari. dan tiba-tiba saja ibu guru yang mencari mereka datang. Alhasil Nugi dan Ipang kaget dan Jerry lagi-lagi berpura-pura kejang-kejang. Nugi beralasan kalau saat mereka ingin mengantarkan Jerry pulang, tiba-tiba Jerry kejang-kejang lagi dan mereka mencoba memberikan nafas bantuan. Hei Nugi, apa pula kau coba tiup-tiup dia punya mulut? Ayo! Ayo cepat, nanti keburu mati pula. Lalu Sin berpindah ke toko Sandra. Ipang dan Nugi menceritakan tentang kisah mereka memberi nafas bantuan kepada Jerry. Dan tentu saja itu membuat Sandra tertawa. Lalu Sin pun berpindah di mana mereka bertiga jalan-jalan sambil bercanda-canda. Bilangin dong sama temen lo, udah kacang band kita kalau udah acara. Andai lo mesti tidur sama salah satu di antara kita. Foto aja dulu, taruh kasih ke gue. Setelah Sandra pergi, Ipang gak sengaja meludah ke bawah jembatan yang ternyata mengenai kepala seseorang. Nugi segera meminta maaf kepada orang itu. Tapi Ipang lagi-lagi dia malah nantangin orang itu. Dan ternyata orang itu membawa kawanannya yang begitu ramai. Dan terjadilah perkelahian. Anggap aja gue gak kenal sama lo, oke? Lari, gue gak takut sama lo semua ya. Lawan kita berdua kalau berani. Satu bobo ibu gue. Apa lo? Sin berpindah ke rumah Nugi. Ibu Nugi yang melihat mereka berdua babak belur menegur mereka berdua. Lalu Nugi disuruh siap-siap ganti bajunya untuk pergi makan malam bersama pacar mamanya. Dan Ipang pun pulang. Sesampainya Ipang di rumah, dia pun juga dimarahi oleh kedua orang tuanya. Dan ayah Ipang yang sangat marah melarang Ipang untuk bermain band. Apa sih sebenarnya yang kamu kerjain? Apa sih mau kamu? Maunya apa? Dengan band ke band dan gak jelas. Papa tidak suka kamu main band. Dan Sin berpindah lagi di mana Nugi dan ibunya juga pacarnya sedang makan malam di rumahnya. Ibu Nugi mengatakan kalau dia akan membuka toko bersama pacarnya itu yang bernama Paul. Tetapi terlihat sangat jelas kalau Nugi tidak suka kalau ibunya punya teman pria. Lalu Nugi tersinggung saat Paul bertanya soal bandnya. Dan Nugi pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan Sin berpindah lagi ke rumah Ipang. Ipang yang lagi nongkrong di balkon bersama Dido. Lalu tiba-tiba Nugi datang dan mengajak Ipang pergi. Cabut yuk. Kalau ditanyain, bilang Kak Ipang nggak tahu tuh kemana. Oke.
Dan ternyata Ipang, Nugi, dan Sandra pergi ke klub malam untuk melepaskan beban dengan mabuk-mabukan. Kalau nyokap lo punya pacar lagi, dia kan juga berhak punya pacar. Ngambek. Keesokan harinya, Shin berpindah ke kamar Nugi. Bersama bandnya, Nugi dan Ipang latihan. Dan tiba-tiba Nugi menghentikan mereka dan mengatakan kalau sebaiknya mereka mengganti nama bandnya. Mungkin dengan ganti nama band, permainan kita bisa jadi lebih bagus. Vagina. Tapi ganti personil, iya. Dan akhirnya karena kekonyolan mereka sendiri, latihan itu pun usai. Lalu Shin berpindah lagi di sebuah lapangan yang memperlihatkan Ipang, Nugi, dan Sandra lagi nongkrong dengan mobil mewahnya. Nugi dan Ipang membicarakan orang tua mereka yang tidak suka kalau mereka ngeband. Sedangkan Sandra curhat tentang keluarganya yang berantakan. Dan dia juga bercerita tentang pacarnya yang sudah beristri, yang berjanji akan bercerai tapi nggak cerai-cerai. Lalu Sandra bertanya kepada Nugi apakah dia pernah jatuh cinta. Lalu Nugi menjawab kalau dia malas pacaran karena cewek cuma bisa bikin rese. Nugi pun pergi untuk kencing. Setelah itu Sandra menanyakan hal yang sama kepada Ipang. Terlihat kalau Sandra mempunyai perasaan sama si Ipang nih. Lalu saat Sandra pengen nipok si Ipang, apesnya Nugi tiba-tiba datang dan alhasil cipokan pun gagal dan mereka pulang. Lalu keesokan harinya Ibu Nugi menerima raport Nugi yang ancur-ancuran dan Ibu Nugi berinisiatif untuk menghentikan Nugi bermain band. Tapi Nugi nggak mau. Lalu Ibu Nugi menyuruh Nugi untuk dia menemui ayah kandungnya. Kayaknya udah saatnya kamu ketemu sama ayah kamu. Lalu Shin berpindah ke rumah Ipang, di mana Ipang lagi bercanda-canda sama Dido di kamarnya. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara kedua orang tuanya yang lagi bertengkar. Ternyata ayah Ipang marah karena raport Ipang juga kebakaran. Nggak sengaja Ipang mendengar percakapan orang tuanya kalau ternyata Ipang adalah anak adopsi. Dan tentu saja ini membuat Ipang sangat sedih dan kecewa. Mau kasih tahu Ipang kalau dia kita adopsi? Kapan lagi Ipang mau dikasih tahu soal itu? Papa dan Mama perlu waktu yang tepat. Setelah semua ngerasa kalau Ipang cuma anak yang bodoh. Jadi apa? Lalu Ipang pun pergi dan menceritakan semuanya kepada Nugi. Ipang mengatakan kepada Nugi kalau dia nggak akan mau pulang lagi ke rumahnya. Lalu Nugi mengajak Ipang ke tempat ayah Nugi yang selama ini belum pernah dia temui. Lo ikut nemenin gue tinggal di rumah bokap. Bukannya bokap lu di Amerika? Dan baru sekarang dia siapa temu gue lagi. Dan kita bisa gila-gilaan bareng. Lalu Ipang pun membereskan baju-bajunya untuk berangkat ke rumah ayah Nugi. Terlihat sekali kalau Dido sedih karena kakaknya pergi dari rumah. Keesokan paginya mereka pun berangkat. Sesampainya mereka di rumah ayah Nugi, mereka pun disambut dengan baik. Ketika mereka masuk hanya ada terlihat ibu-ibu yang lagi goyang salsa. Dan ayah Nugi pun belum terlihat. Tapi lu yakin ya ini bener rumahnya? Iya. Kita dulu bokap lo mata nasi taekwondo. Kan dulu, Meh. Waktu umur gue masih 6 tahun. Sementara Nugi menemui ayahnya, Ipang ternyata dikeroyok oleh tante-tante. Boleh dong, Jeng. Halo. Timur aja bisa, masa gue enggak? Pulang. Ingat laki sama anak di rumah. Sini. Enak juga tuh. Apanya? Shin berpindah kepada Nugi. Ternyata Nugi disambut oleh tante-tante yang fotonya ada di rumah itu. Dan alangkah terkejutnya Nugi, ternyata tante-tante itu adalah ayahnya yang sudah bertransformasi menjadi seperti itu. Saya kesini mau ketemu ayah saya. Saya jadi bingung. Tante sebenarnya siapa sih? Saya ayah kamu. Jelas saja itu membuat Nugi sangat terguncang dan terpukul tentunya. Nugi tidak bisa menerima kenyataan yang ternyata ayahnya sudah berubah menjadi seperti gitu. Lalu keesokan harinya, Nugi dan Ipang yang bangun kesiangan. Setelah mandi, mereka disuguhi nasi goreng cinta dan jus sayang. Ini namanya nasi goreng cinta. Jus sayang, buatnya dengan penuh kasih sayang. Lalu setelah mereka makan, ayah Nugi mengajak mereka ke supermarket. Gak mau beli apa-apa lagi?
Dan kini mereka berdua tertimpa masalah yang sama rumitnya. Suatu saat Ipang minjem mobil kepada Nugi dengan alasan mau ngambil baju di rumahnya. Nugi tinggal sendiri di rumah itu bersama ayahnya. Lalu ayahnya pun mengajak Nugi berbicara empat mata. Berat bagi Nugi untuk menerima kondisi ayahnya yang seperti itu. Dan ternyata pembicaraan itu hanya membuat Nugi makin kesal karena menurutnya di dalam keluarga itu dia hanya mengenal ada ayah dan ibu dan tidak ada yang lainnya. Lalu Shin berpindah ke Ipang yang ternyata dia nggak pulang ke rumah tapi dia nemuin Sandra buat curhat. Sebenarnya bukan mereka sih yang beda, tapi gue. Lo tuh bukan pecundang. Gue pecundang, nggak tahu diri. Keesokan harinya, ayah Nugi mengajak mereka berdua ke pasar loak. Dan tiba-tiba di sana ada copet, dan ayah Nugi mengejar copet itu. Nggak disangka ternyata ayah Nugi yang mantan juara taekwondo masih memiliki jiwa petarung. Atas kejadian itu, sepertinya Nugi mulai menyukai ayahnya yang masih ada jantan-jantannya dikit. Mama ya manicure di salon. Lalu pada malam harinya, ayahnya Nugi berkata kepada Nugi dan Ipang kalau dia meminta bantuan untuk menjadi rekan salsa di perlombaan goyang salsa. Mau ya belajar? Jangan aku deh, Ipangnya rocker masa disuruh ngegol-ngegol kayak gitu. Aduh, saya suka kram. Lalu scene berganti di mana Ipang sedang sendirian dan ternyata dia kangen sama orang rumahnya. Ipang mencoba menelpon, tapi Ipang gak berani ngomong apa-apa. Ini kakak ya? Halo kakak. Sungguh sangat menyedihkan. Suatu malam Ipang dan Nugi yang baru pulang gak sengaja melihat bapak Nugi lagi cipokan sama cowok. Dan itu sangat-sangat membuat Nugi kecewa dan sangat-sangat najis ya. Najis. Itu membuat Nugi memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan mengajak Ipang dan Sandra keluar kota untuk refreshing. Mereka bertiga mabuk-mabukan di bar dan nginap di satu kamar hotel. Jangan semedi terus lo, bego. Saat Sandra tertidur, ternyata Nugi memperhatikan Sandra dan dia berkata kalau dia sepertinya suka beneran sama si Sandra. Dan keesokan paginya, saat mereka bangun tidur, Nugi berinisiatif untuk mencari makanan dan Sandra pun datang menghampiri Ipang. Sandra yang sebenarnya sudah menaruh hati kepada Ipang, dia mencoba merayu Ipang dan mencipok-cipokan. Tapi nggak disangka dompet Nugi ketinggalan dan Nugi yang melihat Ipang dan Sandra lagi cipukan. Ternyata Nugi cemburu dan itu membuat Nugi marah kepada Ipang. Ternyata lo segini aja di belakang gue, Pang. Apa? Lo mau ngejelasin apa lagi sama gue? Misalnya lo emang suka sama dia, bilang dong. Nugi pun pulang sendiri ke rumahnya. Sedangkan Ipang menginap di hotel itu sendirian. Dan suatu malam ayah Ipang datang untuk meminta Ipang pulang ke rumahnya karena mamanya dan Dido sudah merindukan Ipang. Tapi Ipang bersikeras belum mau pulang. Kami semua pengen kamu pulang ke rumah. Buat apa saya pulang? Kamu anak kami. Meminta maaf. Kami menyayangi kamu. Ada titipan dari Dido. Sekarang mereka bertiga jalan sendiri-sendiri. Dan sebenarnya mereka itu saling merindukan satu sama lain. Tapi tiba-tiba suatu malam Nugi mendatangi Ipang yang lagi tidur di hotel. Ngapain lo di sini? Kenapa lo? Ngepet lo. Dan sebenarnya gue nggak punya hak ngomong kayak gitu. Nugi meminta maaf atas tindakannya malam kemarin karena dia merasa tidak mempunyai hak untuk bersikap seperti itu. Dan mereka berdua pun memulai keakraban mereka lagi seperti sedia kala. Lalu Shin berpindah ke tempat perlombaan salsa. Ternyata Nugi dan Ipang jadi ikut perlombaan salsa yang diminta oleh ayah Nugi. Dan sesuai skenario,
Tim Nugi dan Ipang pun jadi pemenang, yang mana di perlombaan itu dihadiri oleh orang tua Nugi dan juga orang tua Ipang. Dan itu sepertinya membuat mereka sangat bangga kepada Ipang dan Nugi. Lalu scene berpindah lagi, di mana Ipang dan Nugi manggung di acara gigs, di mana malam itu mereka manggung secara brutal dan Sandra pun ada di tempat itu. Lalu mereka pun disoraki sama semua penonton. Mereka menyebut tindakan ini adalah tindakan band yang lagi cari sensasi biar terkenal. Dik, brengsek. Dan film pun habis. Salam rock and roll, yeah. Kayak buka celana segala lagi, najis. Sensasi dong, ya kan? Gedean juga punya gue. Percaya. Gimana filmnya? Seru kan? Gue saranin buat kalian tonton film full movie-nya. Oke, buat kalian yang baru mampir di sini jangan lupa subscribe untuk mempercepat monetisasi dari channel Mantap Movie. Oke, segitu aja. Dan jangan lupa tombol loncengnya jangan lupa tuh buat notifikasi dari Mantap Movie. Oke, segitu aja kali ini. Salam Mantap Movie.